Perkenalkan nama saya Serina Agustina Margareta Pasaribu, NIM 11S25010. Di sini saya akan menjelaskan tugas W4. Yang pertama itu tugas 1, when checking.c. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dari awal. Di sini ada tagar include studio.h itu basicnya bahasa C. Untuk ini integer main dalam kurung tutup kurung itu untuk membuat ada input dan output, biar dan bisa menjalankan printf sama printf ini. Nah, jadi buat yang pertama itu deklarasi array pada integer array 3 itu program membuat array dengan 3 tempat penyimpanan data. Jadi artinya nilai yang boleh digunakan itu hanya 0, 1, 2. Karena di sini ada 3 jadi cuma sampai 2 aja. Dan untuk selanjutnya ini ada mengisi array, ada array 0, ada array 1, array 2. Jadi di sini program mengisi array dengan 3 angka semua masih benar karena masih dalam batas. Dan terus itu di sini ada printf isi array normal. Terus for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus, terus printf array ini. Jadi perulangan berjalan dari 0 sampai 2, outputnya akan menampilkan array 0 itu 10, array 1 itu 20, terus array 2 itu 30. Terus selanjutnya ini ada akses di luar batas. Di sini ada printf array 5. Terus di sini mulai terjadi kesalahan karena array 5 tidak ada. Terus array -1 itu juga tidak ada. Array hanya mempunyai nilai dari 0 sampai 2 saja. Jadi akibatnya bisa muncul angka aneh, bisa juga tiba-tiba program itu berhenti. Ini juga terjadi karena program mengambil data dari tempat yang bukan milik si array. Dan selanjutnya itu ada menulis batas. Array 100 sama dengan 99,99. Ini lebih berbahaya karena bukan hanya membaca tetapi mengubah data di tempat lain. Jadi akibatnya data lain itu bisa rusak, error, terus program bisa crash. Nah, selanjutnya di tugas 2 itu sama seperti pada awal include studio.h itu basicnya uh, bahasa C, terus integer main buka kurung tutup kurung itu uh, untuk menerima input output, uh, terus menjalankan printf sama scanf ini. Jadi buat yang pertama itu sort integer array 5, sort integer maksimum, integer index, underscore max sama dengan 0. Nah, jadi array 5 itu menyiapkan untuk tempat itu 5 angka. Terus ada maksimum, jadi nanti dia hanya bisa menerima nilai maksimum atau tertinggi, untuk menyimpan posisi dari nilai terbesar. Awal di set 0, terus eh, pada kode selanjutnya ini ada printf input 5 angka. Jadi ada for integer ini i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, terus scanf persen HD, dan array sama dengan i. Nah, program ini meminta pengguna buat memasukkan 5 angka saja, terus perulangan berjalan dari nilai 0 sampai 4. Setiap angka yang dimasukkan akan disimpan ke dalam array. Terus selanjutnya itu ada menampilkan data di input printf. Nih, bisa kita lihat program yang menampilkan kembali semua angka yang sudah dimasukkan supaya kita bisa melihat datanya dengan jelas. Terus program program selanjutnya itu ada max sama dengan array 0. Nilai pertama dijadikan nilai terbesar sementara. Terus baru kode ini per integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari 5. Itu program membandingkan setiap angka berikutnya dengan nilai terbesar sementara. Jika angka lebih besar dari maksimum, maka maksimumnya akan diperbarui. Misalnya angka maksimumnya itu 5, jadi akan diganti maksimumnya itu jadi 5. Dan posisi indeks atau nilainya itu disimpan di indeks underscore maksimum. Proses ini berlangsung sampai semua angka dibandingkan. Terus
Selanjutnya ini, pada codingan ini, untuk mi- program ini menampilkan nilai terbesar atau posisi atau nilai angka tersebut. Jadi lokasi penyimpanan angka tersebut di memori. Nah, jadi program menerima 5 angka dari pengguna, program menyimpan angka ke dalam array, program juga mencari angka terbesar dengan cara membandingkan satu persatu. Program menampilkan nilai terbesar, posisinya, dan alamat penyimpanannya. Logika program sudah benar dan berjalan dengan baik. Program ini juga contoh sederhana penggunaan array dan pencarian nilai maksimum dalam bahasa C. Tugas selanjutnya ini, pada tugas 3, seperti biasa, in, tagar include studio.h itu dasar bahasa pemrograman bahasa C, terus integer eh, dalam kurung tutup kurung itu buat bisa menginput dan mengoutput dari tiap semua. Lalu selanjutnya pada sort integer matriks A 22, matriks B ada 22, matriks integer hasil 22. Program menyiapkan tiga matriks berukuran dua baris dan dua kolom. Matriks A untuk menyimpan matriks pertama, matriks B untuk menyimpan matriks kedua, terus hasil untuk menyimpan hasil penjumlahan. Karena ukurannya 2 kali 2 berarti ada 4 angka di setiap matriks. Jadi ini pada for integer, ini codingan ini, program meminta pengguna memasukkan 4 angka untuk matriks A, terus I itu untuk mewakili baris, J itu untuk mewakili kolom. Jadi input akan mengisi posisi 00, 01, 10, 11. Jadi kayak persegi 4 gitu. Jadi terus input matriks ke B itu prosesnya sama seperti matriks A, hanya saja datanya disimpan di matriks B. Terus hasil I kali J sama dengan matriks A, I kali J tambah matriks B, I kali J. Terus program selanjutnya itu program yang menjumlahkan setiap angka yang posisinya sama. Jadi kalau misalnya ini A itu 0 kali 0 tambah B 0 kali 0 terus A 0 kali 1 terus B 0 kali 1 A 1 kali 0 tambah B 1 kali 0 terus A 1 kali 1 tambah B 1 kali 1. Hasilnya disimpan di matriks hasil, terus menampilkan hasil print F, terus menampilkan hasil itu printf ini. Program menampilkan hasil dalam bentuk matriks 2 kali 2 persen 4D digunakan agar tampilan angka lebih rapi dan sejajar. Eh, Program menerima dua matriks ukuran 2 kali 2 berarti program menjumlahkan di setiap elemen yang berada pada posisi yang sama. Program yang menampilkan hasil penjumlahan dalam bentuk matriks, logika program sudah benar dan berjalan dengan baik. Program ini juga contoh sederhana penggunaan array dua dimensi dan perulangan bersarang dalam bahasa C. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.